Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Rahmawati. Di video kali ini saya akan menampilkan tutorial bagaimana cara melakukan strategic benchmarking. Nah, apa sih itu strategic benchmarking? Strategic benchmarking itu biasanya kalau di Indonesia disebut dengan tolak ukur patokan. Maksudnya itu caranya mengidentifikasi dengan membandingkan dua perusahaan yang memiliki produk sejenis, misalkan untuk melakukan inovasi dalam usahanya. Nah, sekarang saya mau melakukan strategic benchmarking di aplikasi Microsoft Excel. Bagaimana tutorialnya? Silahkan simak video ini. Di sini saya akan melakukan strategic benchmarking ya, 3 marketplace yang terkenal, yaitu Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan survei Google Form kepada teman-teman saya dan diisi oleh 10 responden. Dengan jika teman-teman pengen tahu cara membuat Google Form, bisa teman-teman cek video sebelum ini ya. Dan di sini saya juga udah menyiapkan kayak template-nya gitu biar mempercepat waktu. Jadi di sini saya udah siapkan kolom-kolom. Ada hasil survei, di sini ada pengolahan data selanjutnya. Nah, hasil survei ini sendiri dari Google Form terus dikonversikan ke Excel ini. Jadi di sini saya udah tandain kalau kolom ini Shopee, kolom yang warna ini Lazada, dan kolom yang warna hijau ini Tokopedia. Ini teman-teman saya sudah memberikan nilai ke tersebut. Sebelum mengolah data yang lebih jauh, saya di sini mau menghitung rata-ratanya terlebih dahulu. Mana? Yaitu sama dengan average kurung buka terus di drag yang ulasan dan rating itu. Kemudian kurung tutup dan enter. Nah, udah jadi ini. Kemudian untuk selanjutnya tinggal di drag aja. Nah, kayak gini. Saya mau perkecil dulu ya supaya kelihatan teman-teman semua. Nah, kayak gini. Nah, setelah itu di sheet yang kedua. Di sini juga saya udah nyiapin kayak template-nya gitu biar kita pindahin datanya dengan terus ambil datanya di hasil survei tadi. Kemudian klik enter tuh. Udah langsung aja. Silakan teman-teman lakukan.
Nah, di sini saya udah isi semua. Sekarang mau mengisi total bagaimana, sama dengan sum, kurung buka, kemudian di drag. Kurung tutup, enter. Total faktor selanjutnya gampang aja, tinggal di drag. Nah, kayak gini. Lalu rata-ratanya lakukan seperti tadi. Nah, average, kurung buka, di drag faktor kurung tutup, enter. Tarik lagi ke semua faktor. Selanjutnya mau menghitung bobot. Menghitung bobot ini jadi dari satu faktor, misalkan ulasan dari kemudian dibagi total seluruh faktor. Totalin dulu semua faktor sama dengan sum, kurung buka, kemudian di drag, kurung tutup. Saya menghitung bobot ya teman-teman. Caranya sama dengan total satu faktor yang ini dibagi total seluruh. Nah, tapi di sini di rumusnya bahkan ini dulu simbol dolar. Di sini ya. Di antara angka. Kemudian kita enter. Nah, kenapa tadi saya selipkan simbol dolar di antara angka? Soalnya kalau enggak di simbol dolar, nanti ketika kita drag kayak gini, di drag kayak gini, rumusnya ngitungnya jadi ambasador dibagi kolom yang ini gitu, bukan brand ambasador dibagi keseluruhan faktor gitu. Nah, kalau kita tambahin simbol dolar di antara kolom yang tadi, jadi pertenahan gitu, supaya rumusnya tuh nggak geser. Nah, kalau mau lihat buktinya ini bisa diklik aja kayak gini tuh. Kan tetap pakai rumus yang ini. Juga sama. Tuh. Teman-teman. Di sini kita totalkan ya bobotnya sama dengan sum, kurung buka, kemudian kurung tutup, and kalau totalnya ini 1 atau 1,00, ini artinya itu 100 ya. Artinya ini udah berhasil menghitung bobotnya. Dari faktor-faktor yang dibagikan itu adalah 100% atau 1. Selanjutnya kita mau mengkonversi ke persen, bukan ke desimal. Caranya mudah banget, tinggal di copy, kemudian di paste. Maksudnya kemudian di enter, kemudian tinggal di drag. Nah, kayak gini. Terus kita konversikan ke persen dengan ke tools rubah persen di sini, di sebelah sini. Nah, sudah. Kalau mau dirapiin, misalkan angkanya tinggal diklik aja yang ini. Atau mau di bisa ngerubah angka, dan ini ngerubah apa namanya kolom. Ini tuh diberubah-ubah. Nah, selanjutnya kita mengelola sheet yang ketiga. Nah, jadi cariin dulu skor yang tadi ya, teman-teman.
kita isi semua skornya dengan ya teman-teman. Dan ini bisa bisa di drag kayak gitu. Nah, kayak gitu. Tuh sama hasilnya. Cuma yang ini satu angka di depan koma, di belakang koma, angka di belakang koma. Sebenarnya sama aja sih, hitung kemauan masing-masing aja gitu. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kita hitung skor kali bobot. Caranya yaitu sama dengan skor dikali, di sini pakai kalinya, terus dikali bobot. Bobotnya yang masih pakai desimal. Udah, tinggal di drag aja supaya cepet. Nah, semudah dan teman-teman. Kita lihat kalau mau akan dicek apakah sama hasilnya atau tidak. Ini ujungnya 0,46 juga di sininya. Nah, selanjutnya lakukan juga hal yang sama marketplace, Lazada, dan Tokopedia. Di enter sama dengan bobot, enter. Kemudian juga lalu kalau dikali bobot. Udah selesai ya teman-teman, kita tinggal mengolah sheet. Ini akan dulu skor kali bobotnya dengan cara sama dengan, lalu diambil skor bobot di sheet yang sebelumnya, kemudian di enter, kemudian supaya mempercepat di drag aja. Lazada juga sama. Kemudian di drag. Dan Tokopedia juga sama. Nah, kalau udah kayak gini, sebenarnya teman ini sih bisa dirubah-rubah gitu warna. Saya bilang, tapi di sini saya mau putih dulu. Dan kita tinggal menghitung atau mencari yang tertinggi dan terendah. Bagaimana caranya? Sama dengan untuk tertinggi kita pakai rumus max kemudian kurung buka, kemudian yang mau dihitung maksimalnya, kemudian di enter. Kita drag lagi sampai bawah. Nah, yang sama melakukannya kayak tadi, tapi pakai rumus min atau minimal. Terus buka, kemudian di drag, kemudian di enter. Lalu kita drag lagi sampai bawah supaya cepat. Nah, udah teman-teman. Jadi di sini bisa ketahuan skor tertinggi itu nilainya berapa, skor terendah nilainya berapa. Nggak usah dicari-cari. Pakai Excel aja, semua masalah terselesaikan. Nah, di sini tertinggi 0,445. Di sini saya mau tandain. Tapi kolomnya mau saya warnain. Nah, kalau tertinggi mau warna hijau 0,4. Ini kali ya. Oh, jet.
kolomnya aja deh, bukan angka nih kalau kolom, tapi yang terendah 6. Oh, tertingginya dulu deh, biar nggak ribet. 0,478 410 344 7 3 464. Nah, kemudian untuk nilai terendah mau saya kasih warna lebih muda, steeping gitu ya, atau baby 0,376 ini. Terus 442 ini. 369 38 366 382 335 32 ya teman-teman, 352. Oh, jadi kalau yang ini rata nih teman-teman, rata 39. Nah, teman-teman di sini udah ketahuan siapa yang meraih skor di sini. Shopee skor memiliki skornya 1 2 3 4 5 6 7 faktor, dan Tokopedia tinggi sebanyak 4 faktor, memiliki skor tertinggi sebanyak dan Lazada menempati skor faktor-faktor yang nilainya rendah ini sampai 9 faktor. Dan untuk vendor jasa kirim di sini ternyata gitu. Jadi sama aja bagi 10 mengisi survei untuk vendor jasa kirim Shopee, Lazada, dan Tokopedia itu dianggapnya. Dan saya mau membuatkan grafik. Caranya gampang, tinggal klik aja. Kita ke insert, terus kita bisa pilih grafik yang mana. Aku ngekliknya pakai yang recommended ya. Aja deh. Kita klik OK. Nah, ketahuan pakai grafik mana yang skornya tinggi. Tokopedia ini di sini yang ada juga legendanya di sini untuk yang warna Shopee, yang warna Lazada, dan warna yang hijau itu teman-teman. Dan di sini dari grafik udah kelihatan paling tinggi dan mana yang paling rendah kayak gitu. Nah, alhamdulillah tutorial cara melakukan strategic benchmark menggunakan Microsoft Excel. Semoga teman-teman yang menonton bisa mendapatkan manfaatnya. Jika terdengar suara-suara bagaimana atau yang kurang jelas, atau saya yang kurang jelas menjelaskan, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye bye.